Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kemudian berkaitan dengan Al-Quran adalah hubungannya dengan berarti penafsiran, ya, berhubungan dengan penafsiran. Terkait penafsiran Al-Quran atau pemahaman Al-Quran. Tafsir itu apa sih? Tafsir itu kan ilmu tentang pemahaman Al-Quran berdasarkan kadar kemampuan manusia. Jadi manusia memahami Al-Quran, ya, atau mengira-ngira gitu, kebanyakan gitu. Mengira-ngira maksud daripada Al-Quran. Ayat A ini maksudnya apa? Ya, itu adalah ilmu tafsir. Ya, itu adalah ilmu tafsir. Cara definisi seperti itu. Ya. Kemudian syarat penafsir. Nah, ini nanti yang kemudian akan kita pahami kenapa sih menafsirkan Al-Quran itu tidak mudah. Gitu. Kenapa sih kita tidak bisa seenaknya saja menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran semau kita. Kemudian mengapa sih kita tidak boleh menyalahkan ya orang lain, misalnya menganggap atau monopoli kebenaran, ya, kebenaran hanya milik kita misalnya. Itu karena semuanya adalah sedang mendekati Al-Quran, ya. Ilmu tentang pemahaman Al-Quran, ya, atau ilmu tentang memahami maksud Allah dalam Al-Quran, ya, berdasarkan kadar kemampuan manusia. Nah, sisi kemampuan manusia inilah yang kemudian membuka ruang perbedaan. Ya, karena manusia itu berbeda-beda, tiap orang itu memiliki otak yang berbeda dari yang lain, maka akan muncul perbedaan satu sama lain. Ya, gitu. Itu yang tidak bisa terbantahkan. Itu sunatullah yang tidak bisa kita hindari, gitu ya. Gitu. Sementara Al-Quran itu sudah berbentuk teks. Yang namanya teks itu ya sesuatu yang ya kalau bisa gitu, setiap orang itu bisa menafsirkan yang berbeda-beda sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki, gitu. Hanya saja nanti kan publik atau waktu yang akan menilai, ya, apakah penafsirannya itu kuat, ya, apakah penafsirannya itu dipercaya atau tidak. Itu saja sebenarnya, gitu. Nah, syarat penafsir, ya, menafsirkan Al-Quran itu kalau dalam kitab-kitab memang banyak syaratnya, ya. Misalnya pertama, mengetahui ilmu bahasa Arab yang terdiri dari nahwu shorof, ilmu istiqoh itu bentukan kata, ya, ilmu balaghah, ya, sastra. Kemudian mengetahui ilmu qiraat karena Quran turun dalam banyak qiraat. Mengetahui asbabun nuzul misalnya. Termasuk bahasa tadi, ilmu bahasa itu mengetahui penggunaan kata tersebut pada masa Nabi, ya, masa turunnya Al-Quran, gitu. Mengetahui hadis juga, ini karena hadis sebagai penjelas daripada ayat Al-Quran. Nah, asbabun nuzul tadi misalnya, kalau kita nggak tahu asbabun nuzul, itu sulit, ya, akan memahami Al-Quran itu. Gitu. Maka asbabun nuzul ini ya menjadi penting, ya, sangat penting sekali. Menguasai ilmu Al-Quran dan tafsir, ini juga harus tahu tentang ilmu makki madani misalnya, ilmu nasih mansuh, ilmu kaidah-kaidah tafsir, ini harus tahu, ya. Mengetahui ilmu nasih mansuh tadi, ya, mengetahui ilmu fikih, ya, ini nanti hubungannya kalau ayat-ayat tentang fikih misalnya, gitu. Mengetahui ilmu kalam kalau hubungannya dengan akidah. Ilmu mauhibah, ilmu mauhibah itu ilmu pemberian. Orang yang sering merenungi Al-Quran, orang yang sering melakukan penelitian, pemahaman, ya, memenuhi kriteria tadi, kemudian sering melakukan pemahaman, ya, penelitian, maka dia akan mendapatkan mauhibah. Mauhibah ini ilmu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, karena itu. Dan yang paling penting yang akhir ini tidak sombong, gitu. Jadi penting, karena ada dalam Al-Quran itu ayat yang berbunyi sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya, kata Allah, ya, akan memalingkan dari ayat-ayatku. Siapa yang dipalingkan oleh Allah? Orang-orang yang sombong di bumi, ya. Sombong yang di bumi dalam kebenaran. Maka dari sini dapat disimpulkan, kalau menafsirkan Al-Quran kok ada kesombongan, ada tujuan yang tidak benar, ya, maka, ya, jangan harap dapat kebenaran dari pemahaman Al-Quran. Bisa jadi malah dia sesat, gitu. Nah, itu syarat-syarat.
apakah syarat-syarat ini wajib ya? Kalau idealnya ya harusnya ada ya. Tetapi bukan berarti kemudian apakah orang kemudian tidak boleh menafsirkan ya. Sebenarnya sah-sah saja, silahkan. Kalau kita menafsir, yang namanya definisi Al-Quran tadi kan memahami Al-Quran ya. Kita yang belum memenuhi syarat, kemudian mau menafsirkan memahami Al-Quran ya boleh-boleh saja. Hanya saja kan nanti akan dinilai apakah kualitas dari hasil penafsiran kita itu dipertimbangkan, apakah benar atau salah, itu akan diuji ya. Akan diuji oleh masyarakat ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, para ulama gitu. Nah, tafsir juga itu memiliki sumber ya, sumber. Sumber itu terdiri dari ini ya, Al-Quran. Ya, makanya nanti ada istilahnya tafsir Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian hadis, ya, tafsir Al-Quran dengan hadis, menggunakan hadis. Pendapat sahabat, ya, pendapat tabiin juga. Gitu. Kalau pendapat sahabat ini dia juga bisa dipakai untuk penafsiran. Kenapa? Karena sahabat itu adalah orang yang ketemu Nabi, ya. Bahkan orang yang mengalami ketika turunnya ayat. Jadi tahu, ya, tahu banyak. Misalnya Ibnu Abbas itu punya tafsir Tanwirul Mikbas, ya. Misalnya itu. Kemudian bahasa Arab, tentu ini juga menjadi sumber. Kenapa? Karena Al-Quran adalah berbahasa Arab. Gitu. Al-Quran itu semuanya berbahasa Arab, tidak ada yang non Arab. Ya, memang ada ayat-ayat yang misalnya kata yang Ismail misalnya, kemudian Istabrok misalnya, itu bukan dari Arab awalnya, tetapi sudah diarabisasi. Gitu. Seperti Indonesia misalnya, kursi itu kan dari bahasa Arab, tapi sudah di Indonesia kan. Maka Al-Quran itu semuanya adalah berbahasa Arab. Kemudian juga ijtihad, tapi ijtihad yang benar, yang dapat dibenarkan, bukan ijtihad yang ngawur ya. Gitu, ijtihad yang sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad. Gitu, yang juga menguasai tentunya ya. Orang berijtihad itu menguasai, kalau dalam hal tafsir ya berarti menguasai syarat-syarat tadi. Gitu. Pendapat tabi'in juga sama. Nah, memang pendapat tabi'in ini masih diperselisihkan ya. Karena tabi'in ini tidak ketemu langsung kepada Nabi. Ya. Tetapi ya dari segi ada hal-hal yang memang tabi'in itu tahu gitu ya. Misalnya tentang ayat-ayat nasih mansung misalnya. Itu ada yang riwayatnya itu dari tabi'in. Tabi'in tentu dapatnya dari sahabat gitu. Sahabat karena mengalami gitu ya. Nah, ketika sahabat kemudian mengajarkan kepada tabi'in dan yang dari sahabat secara langsung itu tidak teriwayatkan ya, maka pendapat tabi'in lah atau yang dikatakan oleh tabi'in yang dipakai. Gitu. Nah, sahabat juga sama sebenarnya. Kalau hal-hal yang ijtihad ya dari sahabat itu kalau ijtihadnya tidak pas ya tentu tidak bisa diterima. Kecuali kalau hal-hal yang bersifat akidah itu memang diterima ya sebagai penafsiran. Kenapa? Karena tentang akidah itu sahabat itu tidak tahu gitu ya. Ketika mereka menjelaskan tentang suatu akidah misalnya, maka diasumsikan bahwa itu dari Nabi, tidak mungkin dari mereka sendiri, atau berita-berita tentang alam gaib misalnya, tidak mungkin mereka tahu kecuali dari Nabi. Gitu. Dan tidak mungkin mereka berbohong karena semua sahabat itu adalah adil. Nah, kemudian metode penafsiran ini secara umum ada 3. Nanti kalau dirinci lagi ada banyak. Bil maksur, ya ini yang mengedepankan, ya ini arahnya saja, mengedepankan hadis Nabi ya, ataupun tafsir Quran dengan Quran. Kalau bil ra'yi ini yang mengedepankan ijtihad. Ya. Bil isyari, ya itu yang menggunakan isyarat. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang sufi. Apakah semuanya ini dapat diterima? Ya lihat dulu nanti. Misalnya menafsirkan Quran bil maksur ya, metode bil maksur dengan menggunakan hadis. Kalau hadisnya palsu misalnya, ya nggak sah ya. Kalau hadisnya sahih oke. Ya. Quran dengan Quran oke kalau riwayatnya benar ya. Misalnya ayat inna syirka la dzulmun azim ya. Itu kemudian ditafsirkan oleh Nabi ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat kemudian bingung ya.
memang ada dari kita yang tidak pernah dolim Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi, maksud daripada dolim di situ adalah inna syirka la dzulmun adzim, syirik ya, yang ada dalam surat Luqman. Maka ini menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang beritahu siapa? Nabi. Riwayatnya sahih. Nah, bisa diterima. Gitu. Meskipun nanti istimbatnya apakah kemudian semua penjelasan Nabi itu kemudian dipahami secara tekstual atau kontekstual, itu beda kasus lagi. Gitu. Birra'i juga misalnya. Birra'i itu pemikiran, ya, ijtihad. Itu juga bisa diterima selama pemikirannya adalah yang logis, yang sesuai dengan syarat, ya, yang tidak dicela, tidak menyelisih syariat. Itu bisa birra'i. Gitu. Karena bahasa Arab itu kan juga bagian dari birra'i. Ketika menafsirkan kemudian dengan menggunakan bahasa Arab, ya ijtihad, ya itu juga birra'i, ya. Bil isyari, dengan isyarat. Nah, isyarat ini juga ada syaratnya. Misalnya harus tidak menyelisih syariat, ya. Kemudian tidak menyimpang dari kebahasaan. Misalnya kalau tafsir sufi-sufi yang menyeleweng, ya, gitu, tentang wahdatul wujud misalnya, yaitu nanti menyesatkan, itu tidak bisa terima. Tetapi kalau tafsir isyari misalnya nih Ibnu Abbas itu pernah menafsirkan begini. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kan ayat-ayat terakhir, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan fathu Makkah, ya. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau Nabi Muhammad melihat orang-orang itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Orang-orang, ya, para sahabat itu rata-rata memahami sebagai kemenangan Islam. Tapi Ibnu Abbas itu punya tafsir isyari, ya, yang berbeda. Tafsir isyari Ibnu Abbas itu begini. Ayat ini menjadi petunjuk bahwa Nabi Muhammad itu tidak lama lagi, ya. Nabi Muhammad akan wafat, ya. Gitu. Nah, itu adalah isyarat. Nah, isyarat inilah kalau seperti ini bisa diterima asal tidak menyelisihi syariat, ya. Tidak menyelisihi syariat. Itu bil isyari. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya, proses penafsiran, proses istinbat hukum itu bagaimana sih? Sampai sholat itu kok bisa dihukumi wajib misalnya. Wudhu itu kemudian hukumnya wajib bagi orang yang sholat. Itu prosesnya seperti apa? Ini kalau saya petakan, ya, ini saya petakan tadi. Sebenarnya penafsiran urutannya sampai menerbitkan suatu hukum itu apa sih? Ya, yang digodok. Nah, itu saya gambarkan seperti ini, ya. Ayat Al-Quran itu ditafsirkan, ya, dengan mempertimbangkan sumber-sumbernya, ya. Sumber ini tidak harus Al-Quran saja misalnya, bisa semuanya, ya. Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, bahasa Arab, ijtihad, pendapat tabi'in, ya. Nah, ini kemudian dipadukan lagi dengan ilmu Al-Qurannya. Di antara ilmu Al-Qurannya itu asbabun nuzul, nasih mansuh misalnya, ayat Makki Madani misalnya. Asbabun nuzul itu yang berkaitan dengan sebab turunnya, gitu. Ini untuk memudahkan pemahaman. Nasih mansuh itu menunjukkan apakah ayat ini sudah dinasah atau belum. Misalnya kayak ayat tentang khomer itu, ya. Khomer itu kan dinasah sampai 3 kali. Nah, ini kalau kita tidak tahu nasah, ya, nanti bahaya. Nah, misalnya ada ayat yang laisa 'alal ladzina amanu wa sholihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Itu kan kalau diartikan adalah boleh kalian sesuka kalian minum apapun, makan apapun. Ayat ini udah dinasah, gitu. Udah dinasah, maka tidak berlaku. Terus ayat tentang la taqrabus sholata wa antum sukara, tentang khamr juga. Boleh minum khamr tapi di luar sholat, nah, gitu. Ini juga sudah dinasah. Kalau kita tidak tahu nasah, nanti akan menyimpulkan bahwa khamr itu boleh, yang nggak boleh itu di dalam sholat saja, gitu. Atau kalau kita tidak tahu nasah, itu berkesimpulan, wah ini Quran ini bertentangan satu sama lain, ya, itu adalah kita yang nggak paham. Di Quran itu sudah jelasan. Afala yatadabbarul Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Quran itu tidak ada yang bertentangan, ya. Itu karena dia dari Allah. Gitu. Memang nggak ada.
Ya. Yang bahkan bertentangan dengan akal itu enggak ada. Bisa jadi kita menganggapnya bertentangan, tetapi padahal enggak gitu ya. Berarti kita yang belum nyampe. Gitu. Kemudian ayat Makki Madani, ya. Ayat-ayat yang turun di Mekah misalnya, ayat-ayat yang turun di Madinah misalnya. Ya. Ini untuk memudahkan ya dalam memahami kemudian nanti beristimbat. Gitu. Nah, ayat-ayat tentang Makkah itu yang modelnya apa sih tadi ditanyakan ya? Polanya itu seperti apa? Kalau ayat-ayat Makkah itu yang tentang akidah, ya, itu Mekah ya. Atau dakwah yang sirri, ya, itu ayat-ayat Mekah. Gitu. Di Mekah itu belum ada ayat-ayat muamalah. Gitu. Ayat-ayat tentang perang itu belum ada dia. Mekah karena perang itu diizinkan baru di Madinah nanti. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu eh, kalau rincinya ya nanti ada banyak, tapi secara umum tadi ya, kalau berhubungan dengan ibadah, dengan muamalah, dengan pidana hukuman ya, tentang urusan keluarga, warisan, ya, jihad itu ada di Madinah ya. Tetapi kalau yang berhubungan dengan akidah misalnya ya, tentang mengimani Allah, Allah yang esa, kemudian cerita-cerita nabi ya, gitu, tentang Adam misalnya. Itu atau yang kalau dalam Quran itu menggunakan ya ayuhan nasu, itu adalah ayat Makkah gitu. Logikanya bagaimana? Logikanya begini. Nabi itu kan mulai berdakwah itu di Mekah. Maka ketika mulai berdakwah, otomatis yang disampaikan terlebih dahulu adalah sisi akidahnya dulu, memantapkan akidah. Belum masuk ke hal-hal yang lain. Yang penting mereka percaya dulu kepada Allah, itu saja. Gitu. Baru nanti di Madinah itu adalah hukum-hukum tentang ibadah, muamalah dan lain-lain. Makanya Madinah itu nanti memunculkan banyak hukum itu ketika di Madinah. Di Makkah itu tidak banyak, hanya sekedar tentang akidah. Gitu. Oke, kemudian ya untuk kemudian pemahaman Al-Quran tadi itu dapat diwujudkan dalam hukum ya, maka harus diistinbat. Istinbat itu menyimpulkan ya, gitu. Jadi ada tafsir, ada istinbat. Tafsir itu memahami Al-Qur'annya, istinbat itu mengambil, menarik kesimpulan. Ya. Nah, untuk menarik kesimpulan ini maka ada kaidah-kaidah kebahasaan. Ada amar, nahi, ada majas hakikat. Amar itu perintah, nahi itu larangan. Ya. Misalnya, ayat Al-Quran kalau isinya adalah perintah, maka efeknya apa sih? Ya. Sholat misalnya, aqimus sholat. Ya. Dirikanlah sholat. Efeknya apa? Oh, nanti dalam kaidah usul fikih itu al-amr lil wujud. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Makanya sholat itu menjadi wajib. Larangan misalnya. Oh, larangan berarti haram. Pada seperti ayat misalnya apa? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina misalnya. Wala taqtulun nafsal lati, dan janganlah engkau bunuh orang, jiwa. Itu kan nahi. Nah, itu berasal dari penyimpulan tadi ya, penggunaan bahasaan. Kemudian majas hakikat, apakah ayat itu dipahami secara majazi atau hakiki misalnya. Misalnya ayat yatullahi fauqa aydihim misalnya. Kalau hakikat ya berarti kita memahaminya tangan Allah ya. Tetapi kalau majazi ya, permajasan, oh yang dimaksud adalah qudratullah, kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Gitu. Misalnya lagi ada ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ya itu buta, maka di akhirat juga buta. Ini kalau dipahami hakikat ya berarti ya buta mata ya. Tapi kalau dipahami majazi, majas, bukan di situ maksudnya. Maksudnya buta itu buta dari nikmat Allah, buta dari kebenaran Islam misalnya. Gitu. Nah, itu adalah bab majas hakikat ya. Kemudian amkhos, apakah itu berlaku umum atau berlaku khusus misalnya? Apakah hanya untuk nabi saja atau untuk banyak umatnya misalnya? Nah, ayat seperti itu misalnya. Kemudian takwil, apakah ayatnya ini harus ditakwil pemahamannya atau tetap seperti pemahaman awal ya, kayak ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat tadi ya. Gitu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah. Itu kalau dipahami ya, kalau dimaknai secara tekstual. Tetapi ternyata kalau ditakwil maksudnya adalah zat Allah.
gitu. Bukan wajah yang seperti yang kita pahami. Kemudian mantuk mafhum misalnya, yang tersurat dan yang tersirat. Mantuk itu yang terucapkan ketika ada nas Al-Quran, ada ayat Al-Quran itu pemahamannya apakah yang terucapkan ataukah mafhumnya, ataukah yang tersirat misalnya, gitu, yang tersirat. Ya, apakah nanti mafhum itu ada kebalikan mafhum mukhalafahnya atau mafhum muwafaqahnya misalnya, atau mafhum tadammun misalnya. Itu bahasan dalam usul fikih ya, sangat mendalam gitu. Oke, itu. Nah, ini saya kasih contoh saja ya, bagaimana penafsiran itu tidak mudah. Gitu. Ini saya tunjukkan dari mungkin berbahasa Arab, saya jelaskan tentang ini dalam hukum fikih ya. Misalnya terkait dengan wudhu ya. Wudhu itu kalau dalam fikih yang kita pahami, Syafi'i itu kan ya rukunnya ada 6 itu ya. Gitu. Niat membaca membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, rambut kepala, kemudian kaki. Gitu. Nah, dalam hal membasuh tangan ya ini ternyata perdebatannya juga perdebatan yang tidak mudah gitu ya. Ayatnya jelas. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin mendirikan sholat, maka faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, tangan-tangan kalian ilal marafiqi sampai siku ya. Kemudian usap kepala kalian, rambut kepala, dan basuh kaki kalian. Gitu. Nah, kata-kata fasilu yang berbentuk perintah, ya, basuhlah ini menunjukkan kewajiban. Ya, wudhu itu wajib, tapi kewajibannya itu disandarkan kepada idakum tum ila sholat ketika mau sholat. Gitu. Makanya syarat sholat adalah wudhu. Ya, ini berasal dari pemahaman ayat tadi. Ketika kalian ingin sholat maka wudhu. Ya, maka ini menunjukkan wudhu itu wajib bagi orang yang mau sholat. Wudhu itu menjadi syarat dari sholat. Nah, dalam kasus tangan tadi ya, wa aydiyakum lal marafiqi, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Ya, ini ternyata ada perdebatan di antara ulama tentang batas dari basuhan tangan ini. Gitu. Perdebatan mereka berada pada ranah apakah siku itu masuk dalam basuhan atau tidak. Nah, ini ya. Siku itu basuhan atau tidak. Pendapat jumhur ya dan juga Maliki ya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ya itu mengatakan wajib. Gitu. Wajib siku ini bagian dari yang dibasuh. Tetapi Dhahiriyah ya dan juga Malikiyah mutaakhirin ya, akhir ya, itu mengatakan tidak wajib. Gitu. Nah, sebabnya apa sih mereka berbeda? Nah, ini nanti saya tunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak mudah untuk ditafsirkan. Ternyata mereka berbeda pendapat dalam kata ilah, ya, dalam ayat tadi. Wa aydiyakum ilal marafiqi, yang kalau diartikan itu ke, sampai atau ke. Gitu. Dan berbeda pendapat dalam masalah yang namanya tangan itu apa sih dalam ucapan bangsa Arab ketika itu yang dimaksud tangan. Gitu. Nah, mereka berselisih bahwa ada yang mengatakan ila ini menunjukkan sampai. Gitu. Ada juga yang berpendapat mengatakan ya, ila itu berarti serta. Ya, kalau kita artikan berarti kalau yang mengatakan sampai berarti basuhlah tanganmu sampai siku. Sikunya enggak dibasuh berarti sampai siku, batasnya sampai siku. Berarti sikunya enggak kena. Gitu. Tetapi kalau yang mengatakan ma'a bersama berarti sikunya juga dibasuh. Gitu. Nah, itu satu. Kedua, yang mendefinisikan tentang tangan tadi ya, al-yad ya. Dalam kalangan bahasa Arab, kata yad ini pada masa itu memiliki 3 makna. Pertama, diartikan sebagai telapak tangan, yaitu disebut yad juga. Ini berlaku di bangsa Arab ketika itu. Ada yang mengartikan telapak tangan tidak sampai siku. Ada lagi yang mengartikan telapak tangan
siku sampai lengan. Jadi seluruh tangan ini ya, semuanya sampai atas. Ya, itu dianggap sebagai tangan ya, masuk tangan di situ. Dari sini maka kelompok atau orang-orang yang menganggap ila ya, kata ila itu diartikan sebagai ma'a yang artinya serta ya, dan memahami bahwa tangan itu adalah sampai lengan ya, maka menurut kelompok ini wajib ya, wajib membasuh tangan itu sampai atas, sampai lengan. Gitu. Tetapi yang mengatakan atau memahami ila itu diartikan sebagai goyang, batas ya, sampai saja ya, bukan beserta, sampai gitu. Dan memahami tangan itu adalah sesuatu yang ada di bawah siku ya. Maka kelompok ini mengatakan bahwa membasuh tangan dalam wudu itu tidak sampai siku ya. Boleh hanya sampai batas siku gitu ya. Sikunya nggak kena ya, batas siku. Sikunya nggak kena. Nah, pendapat ini ya nanti didukung. Pendapat yang pertama tadi yang sampai atas ya, itu didukung oleh hadis. Ada hadisnya juga. Nah, ini menunjukkan keterkaitan juga dengan hadis ya, bahwa Nabi itu pernah membasuh tangannya, tangan kanannya itu sampai di lengan ya. Yang kiri juga sama. Ya. Nah, ini ada hadisnya seperti itu. Cuma nanti pertanyaan lagi, apakah hadis itu menunjukkan keharusan atau kesunahan? Nah, itu juga perdebatan. Nah, dari sini ya, dari contoh yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran, kemudian menyimpulkan hukum itu tidak mudah. Itu susah, sulit ya. Kalau kita tidak punya piranti keilmuan kebahasaan, tidak punya piranti keilmuan usul fikih, itu bisa tersesat. Sekaligus ini menegaskan bahwa para ulama fikih madhab itu ya, itu bukan tidak pakai Quran hadis, mereka juga pakai Quran hadis gitu kan. Ada yang mengatakan kembali ke Quran dan hadis, tetapi tidak mau kembali ke madhab Syafi'i, madhab juga pakai madhab gitu ya gitu. Ini seolah-olah kesannya kayak madhab itu tidak pakai Quran hadis, madhab juga pakai Quran hadis, bahkan detail ya. Kalau kita niru itu belum tentu kita bisa memikirkan sejauh yang mereka lakukan, gitu. Mendetail dengan redaksi katanya, detail dengan hubungan antara satu hadis dengan yang lain, detail dengan qiraatnya, bacaannya, dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang susah. Ini hanya satu contoh, ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, gitu. Yang menunjukkan bahwa berijtihad sebagaimana Imam Syafi'i dengan mengambil dari Al-Quran secara langsung, kemudian diijtihadi dengan mengaitkan perbahasaan, mengaitkan dengan ilmu Al-Quran, mengaitkan dengan kaidah tafsir, mengaitkan dengan asbabun nuzul dan lain-lain, juga hadis ya. Itu sesuatu yang berat ya. Karena berat maka ya kita karena orang awam ya hanya bisa meniru ya. Ya sudah ya, zaman kita adalah zaman taklid gitu. Maka itu lebih selamat daripada kita tidak memiliki kapasitas memaksakan diri gitu. Ujung-ujungnya nanti ya paling mengambil terjemahan Al-Quran, ya, itu malah lebih bahaya lagi gitu. Oke, saya kira itu ya terkait mengantar tentang Al-Quran sebagai sumber ya utama dalam hukum Islam ya. Oke, saya kira sampai di situ. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Ustadz Ulin atas penjelasannya yang cukup lengkap terkait dengan sumber utama dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran.